wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para jemaah ingkang kula mulyakaken. Mugi-mugi kula kalih jenengan diparingi sehat wal afiyah, panjang umur, murah rizki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dan anak keturunan kula kalih jenengan jadi anak-anak yang soleh-solehah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini masih bulan Muharram. Makanya ada tajin surah. Jadi begini para hadirin, bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Pertama, sejarahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Jadi Rasulullah itu dilahirkan di Mekkah, kemudian hijrah ke Madinah. Rasulullah niku sangat cinta ke Mekkah. Bahkan ada perkataan beliau, dawuhnya beliau, wallahi innaki khairun ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sungguh engkau wahai Mekkah adalah bumi Allah yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya bukan karena aku diusir darimu, tentu aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai ke Mekah, dan beliau itu hijrah ke Mekah karena pada saat itu orang-orang Mekah nggak menerima terhadap dakwah Rasulullah. Jadi kata tiang sing kafir, banyak orang-orang yang memusuhi Rasulullah sehingga diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Para hadirin, itu sejarah yang pertama. Hijrahnya Nabi itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, di Madinah itulah Rasulullah diberi kemudahan oleh Allah, disambut oleh kaum-kaum Ansar, disambut oleh masyarakat
Madinah, bahkan Rasulullah itu bisa menyatukan suku Aus dan Khazraj. Jadi Rasulullah itu sangat dicintai oleh warga Madinah. Walaupun warga Madinah niku wonten yang Islam, ada yang non Muslim, wonten Yahudi dan ada juga agama-agama lain sebelumnya. Tapi dakwah Rasulullah di Mekah itu diberi kemudahan, tidak diburu, tidak disakiti oleh warga Madinah. Artinya para hadirin, dalam sejarah Muharram itu memang ada peristiwa-peristiwa. Yang pertama itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, disinilah ketika hijrah niku Rasulullah mengajarkan orang itu harus meluruskan niat nopo-nopo. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan di bulan Muharram ini, ya karena ini tahun baru Islam. Nah, kalau kalian jenengan niki memang harus introspeksi diri kalau bahasa sekarang. Nopo mikir-mikir, apakah tahun ini saya lebih baik dari tahun yang dulu. Jadi kalau kalian jenengan niki berusaha mangkana yaumuhu khairan min yaumi amsihi fahuwa rabi. Jadi barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik dari hari-hari kemarin, tahun yang lalu lebih baik, tahun sekarang ini lebih baik dari tahun yang lalu, artinya peningkatan ibadah, amal dan lain sebagainya itu lebih baik, maka fahuwa rabi, orang niku berarti beruntung. Jadi tiang yang beruntung. Lek kula kali jenengan niki ternyata tambah umur, tambah tahun, amal-amal ibadah kula niki ternyata tambah baik. Yang dulunya tidak pernah sholat tahajud, yang dulunya tidak pernah berjamaah sudah sholat jamaah, yang dulunya itu tidak pernah rajin ke majelis taklim sekarang rajin, maka orang itu fawarabih, maka termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, barang siapa orang itu mangkana yaumuhu mithla yaumi amsinya fahuwa khasir. Jadi kalau memang tambah tahun, tambah hari, tambah tahun ternyata tidak lebih baik, maka orang itu termasuk merugi. Jadi hikmah dari Muharram itu ibu-ibu adalah kalau kalian jenengan ini bisa mengukur diri, jadi introspeksi diri. Dan dalam hidup niku ibu-ibu, kenapa kiai-kiai niki kan sakjane tajin suro niki kan tradisinya kiai-kiai. Wonten sing putih, wonten sing merah, kan ngoten nggih. Ada beda tajin merah, beda tajin putih. Artinya gini, di dalam kehidupan manusia itu tidak seterusnya tiang niki enak terus. Tidak seterusnya dalam kehidupan ini tidak diuji oleh Allah. Jadi kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Nggih, wonten susai, inggih wonten senengi, kan ngoten tiyang niku. Sedaya pun ndak ada mau pas beda orang seneng menolong carpak ini kan.
Tidak ada. Masih presiden, masih kiai ageng dan lain sebagainya. Semua pokoknya dia beridentitas manusia, pasti akan mengalami kesenangan dan juga akan mengalami kesusahan. Artinya ada beban pikiran. Makanya oleh Allah kalau kalian jenengan niki diminta untuk berdoa, Allahumma na'udzubika minal ajzi wal kasli ya, wal hazani, kan gitu. Jadi ya Allah, lindungi kami ini dari rasa malas, lemah, susah, minal ghammi dan lain sebagainya. Makanya kalau jenengan niki harus banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan segala yang menimbul kesusahan kula niki diberi jalan keluar. Nah, itu hikmah dari adanya tajin sorah, tajin sapar kan istilahnya. Nggih, wonten bubur putih, wonten bubur merah. Nah, di bulan Muharram ini juga ada kejadian yang disebut dengan Asyura. Itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Sayyidah Fatimah, putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Sayyidina Husain, niku dipenggal lehernya, keluarganya semua dibunuh di padang Karbala. Nah, makanya kula kali jenengan niki oleh kiai-kiai diminta untuk daf'ul bala. Daf'ul bala artinya makan-makan bersama, sedekah, itu dalam rangka daf'ul bala. Kemudian juga pernah terjadi peristiwa kepada Nabi Nuh. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada penjelasan setelah Nabi Nuh itu selamat dari banjir, dari badai, maka tanya Nabi Nuh itu, masih ada sisa-sisa makanan? Nabi Nuh itu kan membawa binatang, manusia gitu, di perahunya. Makanya berkat doa Nabi Nuh, makanan-makanan yang tersisa itu dikumpulkan, kemudian dimakan bersama. Jadi tradisi-tradisi makan bersama, tradisi-tradisi sedekah, it'amut ta'am itu ada kandungan hikmah. Kalau kali jenengan niki mudah-mudahan dijauhi dari bala, dijauhi dari musibah, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diniati ngoten, Bu. Lek jenengan sedekah apapun, ya Allah, saya mau sedekah air, mau sedekah ini dan lain sebagainya, diniati daf'ul bala. Karena ada hadis as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umr. Sedekah itulah yang bisa menolak bala dan akan menambah keberkahan umur. Okay. Para hadirin ingkang kula mulyakaken. Nah, selamatan apapun, makanya banyak kiai-kiai niku dawuh, tanah Indonesia, tanah Jawa niku beda dengan negara-negara lain. Sehingga tanah yang ada di sini, yang ada di Jawa itu memang tidak sama dengan tanah-tanah yang ada di luar Indonesia. Niku tanah Jawa. Katanya sudah ada perjanjian dulu Syekh Subakir yang menyebarluaskan Islam di Indonesia ini dengan penguasa tanah Jawa. Niku kan diisi jin-jin dulu ya.
Nah makanya di tanah Jawa niki kudu wonten selamatan niku. Itu harus dipercaya niku. Harus ada kepercayaan kados ngoten, artinya sedekah atau selamatan yang mengandung sedekah itu dalam rangka daf'ul bala. Makanya saya niati niki nggih. Saya niati juga sedekah suruhan niki untuk nyelametno ini kita dalan teng mriki niki. Dalan teng mriki niki sering kejadian-kejadian itu diselamati. Maka diniati selamatan, ya Allah, mugi-mugi jalan di belakang masjid ini dijauhi dari mara bahaya. Wonten tabrakan, wonten tiang sing ditabrak, wonten tiang melaku biasa roro ditabrak. Makanya ya katanya orang-orang itu tradisi lama niki saja nggih tiang-tiang sepuh perlu diselamatkan niku. Ya selamatan itu artinya ya permohonan kepada Allah dengan sedekah, mudah-mudahan dijauhi dari musibah niku. Para hadirin ingkang kula mulyakaken. Nah, kita ini kula kalih jenengan niki harus meniru Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku ibu-ibu mencintai tanah kelahirannya, mencintai tanah yang ditempati. Misalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam niku. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Niku. Doa pertama Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini, lek kula kalih jenengan niki istilahnya, jadikan ya Allah desa niki, lingkungan ngriki, ngoten. Aminan aman. Aminan aman. Nah, sapa sing boten pingin aman, sedaya menungso niku pingin aman. Lek boten aman kan boten sae, Bu. Misalnya wonten penjajah, misalnya wonten tiang sing jahat, kathah maling, kathah orang-orang dolim niku berarti lingkungan tidak aman niku. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tanah saya, negeri saya, kelahiran saya, tempat yang saya tempati ini aman, ya Allah niku. Nah, kula kalih jenengan niki kudu niru Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mugi-mugi tempat ngriki niki aman. Lingkungane rukun, sak duluran rukun, sak tonggoan rukun, ya, itu. Saling mengasihi dan lain sebagainya. Warzuq ahlahu minas tsamarat. Artinya kita juga harus mendoakan mudah-mudahan penduduk di sini ini murah rizki, diberi rizki oleh Allah. Sing dipangan niku wonten, sandang pangan niku wonten niku. Doanya Nabi Ibrahim. Nah, kula kalih jenengan kudu niru. Nah, kudu niru, Bu. Jadi jenengan niki harus menyempatkan waktu untuk mendoakan tanah kelahirannya atau tanah yang ditempati. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim itu dilanjutkan ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, ini yang penting, Bu. Nah, ya Allah, jadikan negeri saya, tempat yang saya tempati, tempat di mana saya tidur, tempat di mana saya itu istirahat, tempat di mana saya berpijak,
aminan niku aman tetap. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhi saya beserta anak keturunan saya menyembah berhala. Artinya ibu-ibu kula kali jenengan niki kudu tunggu teng Gusti Allah, mugi-mugi dijauhi dari sembahan-sembahan selain Allah. Artinya jadi orang murtad kalau sudah pernah Islam, jadi orang kafir anak keturunan kula niku mugi-mugi dijauhi dari kekafiran. Nah, makanya Ibu kula kali jenengan niki kudu bersyukur teng lingkungan ngriki. Teng ngriki wonten madrasah. Wonten tiang sing dirasatil Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akidah. Wonten PAUD juga dipelajari tentang zikir-zikir, ya istilahnya pelajaran-pelajaran. Nggih wonten pondok, wonten pendidikan dan lain sebagainya, wonten majelis taklim, wonten masjid musalla dan lain sebagainya. Niku kudu syukuri. Karena lingkungan seperti inilah yang menjauhkan diri dari menyembah selain Allah. Makanya pendiri negara Indonesia niki menempatkan pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai ideologi, supados masyarakat niki sedaya mau berakidah. Artinya masyarakatnya masyarakat yang bertauhid. Masyarakat yang bertauhid. Jadi masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang yakin kepada Allah, itu adalah masyarakat yang utama. Masih makmur kados nopo, sugih kados nopo, tapi tidak berakidah, tidak bertauhid, tidak percaya kepada Allah, niku tiyang sing rugi. Makanya wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Nah, jadi pesan dari Al-Quran itu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair, itu artinya masyarakat niki kudu punya keyakinan, punya tauhid, punya kepercayaan bahwa kula kali jenengan niki menyembah kepada Allah. Allah lah yang segala penentu, Allah lah yang segala pemberi, yang bisa merubah kehidupan manusia. Niku sedaya Gusti Allah niku. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, jadi manusia ini memang diciptakan dari tanah. Nah, kalau kali jenengan niki sedaya oleh Allah memang dulu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi diberi amanat oleh Allah. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, kula kali jenengan niki diberi amanat untuk memakmurkan bumi, ngoten Bu. Nah, memakmurkan bumi niku yok nopo? Nggih wonten pendidikan, wonten kegiatan ekonomi, ngoten wonten pertanian, wonten perikanan, nggih wonten warung-warung, wonten pokok sesuatu yang bisa memakmurkan kehidupan itu. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, kemudian jangan sampai lupa fastaghfiru summa tubu ilaih. Manusia ini tidak ada yang suci, maka harus banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Niku. Itulah para hadirin di bulan Muharram niki kula kali jenengan
perbanyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah masih ditakdirkan nanti sampai kepada bulan Muharram yang akan datang dengan keadaan sehat wal afiat. Niku. Mugi-mugi manfaat barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.